Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Zuul Fitriani Umari MHI sebagai dosen pengampu kami. Dan selamat pagi untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 5 mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Perkenalkan, saya Nina Meranti dengan NIM 19306049. Perkenalkan, nama saya Ina Mesari, NIM 1930604069. Perkenalkan, nama saya Filia Fitrodiva dengan NIM 1930604094. Perkenalkan, saya Muhammad Apriansyah, NIM 1930604121. Baik, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang Perikatan Islam berbasis utang piutang. Saya, Ina Misari, ingin menjelaskan tentang pengertian utang piutang atau Al-Qard. Al-Qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Al-Qard adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak pinjaman mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu jangka tertentu. Selanjutnya, dasar hukum hutang piutang di antara dalil yang menjadi dasar disyariatkannya yaitu Quran Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudaifahu laju walaju ajrun karim, yang artinya barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Lalu adapun rukun dan syarat akad hutang piutang. Rukun akadnya yaitu 1. Pemilik barang, yang kedua yang mendapatkan barang atau pinjaman, yang ketiga serah terima, dan yang keempat barang yang dipinjamkan, sedangkan syaratnya yaitu 1. Besarnya timbangan harus diketahui dengan takaran timbangan atau jumlahnya. Yang kedua yaitu sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan. Dan yang ketiga yaitu pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada saudari Filia. Kepada saudari, kami silakan. Di sini Fili akan menjelaskan mengenai dasar hukum akad ran. Dasar hukum yang digunakan untuk membangun konsep ran ini seperti yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan ada pula hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang isinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Sa'ibah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Abi Giyad dari Amasyi dari Ibrahim berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Aswad dari Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo, kemudian menggadaikan baju perangnya. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Dan juga selanjutnya yaitu ijma ulama, yang mana berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis yang tadi menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Demikian juga jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan itu. Namun demikian perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu mendalam ijtihad. Selanjutnya yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia inilah yang menjadi acuan atau landasan gadai. Dan juga ada pula rukun dan syarat yang menyertai akad. Yang mana rukun dan syarat ini yaitu pertama ada rahin, yang mana rahin ini nasabah. Nasabah ini harus cukup bertindak hukum, balik dan juga berakal. Yang kedua yaitu murtahin,
yaitu bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk rans sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu marhun bih, yaitu pembiayaan, yang mana pembiayaan ini yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh ran. Dalam rahin tidak mampu mengembalikan pembiayaannya yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran. Yang keempat yaitu marhun, yaitu barang jaminan, yang mana marhun ini merupakan barang yang digunakan sebagai agunan. Agunan-agunan ini harus memenuhi syarat, yaitu pertama, agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan. Yang kedua yaitu agunan itu harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah. Yang ketiga, agunan harus jelas dan dapat ditentukan dengan spesifik. Yang keempat yaitu agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain. Yang kelima yaitu agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat. Yang keenam yaitu agunan itu harus dapat diserah terimakan baik itu dari fisik maupun manfaatnya. Selanjutnya yaitu sikah. Sikah adalah akad. Akad ini tidak boleh terikat dengan syarat yang tertentu. Mungkin ini saja yang dapat Pilih sampaikan. Kurang lebihnya Pilih mohon maaf, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari saudari Filia. 5. Manfaat akad qard. Selain adanya manfaat, terdapat risiko dalam qard yang terbilang tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak tertutup dengan jaminan. Berikut manfaat dari akad qard. A. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. B. Al-Qard Al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, yang di dalamnya terkandung misi sosial disampingi misi komersial. C. Adanya misi kemasyarakatan akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. 6. Berakhirnya akad qard. Akad qard berakhir apabila qard yang ada pada debitur atau peminjam telah diserahkan atau dikembalikan kepada kreditur atau pemberi pinjaman pada jatuh tempo waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika peminjam meninggal dunia, maka qard yang belum dilunasi akan ditanggung oleh ahli waris yang mempunyai kewajiban dalam pengembaliannya. Dalam mekanisme qard dalam aplikasi bank syariah juga dijelaskan, pinjaman qard merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun bank dapat menerima imbalan atau bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa akad qard merupakan bagian dari jenis akad tabaru atau tolong-menolong yang dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan. B. Gadai atau ran. Satu pengertian ran. Ron secara bahasa artinya bisa as-subut dan adawan, yang berarti tetap. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, arahnu menurut bahasa syarah adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Sedangkan secara umum, ran atau gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma. Sebab apa yang diberikan pegadai kepada penerima gadai tidak ditukar dengan sesuatu. Ran juga termasuk akad aniyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjaman, titipan, dan khirot. Transaksi gadai syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana transaksi dalam bank syariah
Sesuatu transaksi bank syariah dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut. A. Transaksi tidak mengandung kezaliman. B. Bukan riba. C. Tidak membahayakan pihak sendiri maupun pihak lainnya. Ya, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh saudari Linda. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari saudara Apriansyah. Materi yang pertama yaitu ketentuan umum praktek keran atau gadai. Ada 5 ketentuan umum praktek keran atau gadai. Yang pertama itu murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun barang sampai semua utang lain yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali izin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya merupakan kewajiban rohin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan merupakan kewajiban rohin. Yang keempat, besar biaya administrasi dan penyimpanan perawatan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dan yang kelima, penjualan marhun. Penjualan marhum memiliki 4 ketentuan. Yang pertama yaitu jika sudah jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk melunasi hutang. Dan yang kedua, jika rohin tidak melunasi hutang, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi. Yang ketiga, jika hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Yang keempat, kelebihan hasil penjualan merupakan hak milik rohin dan kekurangan merupakan kewajiban rohin. Materi kedua yaitu teknik transaksi akad eran atau gadai di bank syariah. Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan di atas 2 transaksi syariah, di antaranya yaitu akad eran. Eran yang artinya menahan harta milik peminjam sebagai jaminan pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Melalui akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan utang nasabah. Yang kedua ada akad ijaro. Akad ijaro adalah pemindahan hak guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikutkan pemindahan kepemilikan atas barangnya. Melalui akad ini, pegadaian dapat menarik sewa dalam penyimpanan barang bergerak nasabah yang telah melakukan akad. Materi yang ketiga yaitu berakhirnya akad eran atau gadai. Setiap perjanjian tidak ada yang bersifat langgeng, yang artinya perjanjian sewaktu-waktu bisa berakhir atau dibatalkan. Begitu pula dengan perjanjian gadai. Menurut Ahmad Dahlan, hak gadai dikatakan batal apabila yang pertama utang piutang telah dilunasi atau dibayar, yang kedua marhun keluar dari kekuasaan murtahin, dan yang ketiga para pihak yang tidak melaksanakan yang menjadi kewajibannya. Materi selanjutnya yaitu perikatan Islam yang berbasis utang piutang. Yang pertama, pembayaran harus dilakukan di negara atau di tempat. Yang kedua, pelunasan harus secara offset. Yang ketiga, pemindahan uang. Yang keempat, penjaminan. Dan yang kelima, pelepasan hak. Dan yang terakhir, yang keenam, bangkrut. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.